Halo, nama saya Lutfidia Febriana dengan NIM 3520200005. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pluralitas agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia, banyak sekali keanekaragaman. Antara lain ada keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Nah, untuk agama, di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui. Yang pertama ada agama Islam, lalu ada agama Kristen Protestan, lalu ada Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha, lalu yang terakhir Konghucu. Nah, mayoritas agama yang ada di Indonesia adalah mayoritas agama Islam yang menempati urutan 86,93% yang ada di Indonesia. Lalu ada agama Kristen Protestan dengan nominasinya yaitu ada 7,47%. Lalu ada agama Kristen Katolik dengan 3,08%. Lalu ada agama Hindu dengan 1,71%. Lalu ada juga agama Buddha dengan 0,74%. Lalu ada agama Konghucu dengan 0,03%. Nah, selanjutnya selain itu di Indonesia itu juga ada kepercayaan-kepercayaan lokal. Nah, kepercayaan-kepercayaan lokal ini diperkirakan ada 0,05% di Indonesia. Aliran kepercayaan lokal di Indonesia apa aja sih? Antara lain ada Aluk Todolo dari Tanah Toraja, ada Sunda Wiwitan dari suku Baduy Banten, ada agama Jawa Sunda dari Kuningan Jawa Barat, ada Buhun dari Jawa Barat, ada Kejawen dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada Parmalin dari Sumatera Utara, dan ada Kaharingan dari Kalimantan. Nah, berikut ini saya sajikan data tentang persebaran agama dan kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Nah, dari peta persebaran ini, yang warna hijau itu merupakan peta persebaran untuk mayoritas agama Islam. Lalu yang biru ada untuk Kristen Protestan, yang ungu ada untuk Kristen Katolik, yang merah untuk agama Hindu, lalu kuning adalah untuk agama lainnya, kayak Konghucu, Buddha, juga kepercayaan lokal. Pluralitas di suku di Indonesia. Di Indonesia memiliki kelompok ini satu suku bangsa yang terdiri dari lebih dari 300 kelompok, dari Sabang hingga Merauke. Kelompok-kelompok ini merupakan bagian dari provinsi yang ada di Indonesia seperti Aceh memiliki suku Gayo, Sumatera Utara memiliki suku Batak, dan lainnya sebagainya. Perbedaan suku yang beragama di Indonesia juga tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya saya Mita Widya Ashari dengan NIM 392019 dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pluralitas bahasa di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kurang lebih 706 bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke atau terbagi menjadi 34 provinsi, mulai dari bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Batak, Betawi, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu. Banyaknya bahasa yang ada di Indonesia ini membuat Indonesia menjadi negara unik dan pengguna bahasa terbanyak yang ada di dunia. Untuk mengatasi perbedaan bahasa atau untuk meminimasi kesalahpahaman agar tercapai kedamaian dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka diresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dalam bahasa Indonesia, terdapat istilah-istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah sehingga memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Adanya perbedaan bahasa Indonesia dapat menjadikan daya tarik asing sebagai tujuan wisata, bersifat khas yang dapat dibanggakan, memberikan identitas terhadap warga, dan menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Baik, di sini saya Elsa Yuandini Dewa Sasmita dengan NIM 672019-321 dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai poin pluralitas kebudayaan dan adat istiadat. Yang pertama, apa itu budaya? Jadi menurut Edward Burnett Taylor dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2017 dan halaman 105, budaya merupakan berbagai macam kompleksitas yang berada di suatu komunitas meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, suku, kesanggupan,
dan kebiasaan yang menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Kemudian ada wujud budaya menurut J.J. Honigman yang dibedakan menjadi 3, yaitu ada gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang pertama ada gagasan. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan sebagainya yang bersifat abstrak atau tidak nyata dan tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada aktivitas. Aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Aktivitas ini bisa disebut juga dengan sistem sosial. Jadi sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Aktivitas bersifat konkret dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Kemudian yang ketiga ada artefak. Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat yang berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan dan bersifat nyata. Kemudian ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu unsur pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, meliputi pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, atau produksi, transport, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, meliputi pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sistem kemasyarakatan, yang meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Kemudian unsur yang keempat ada bahasa, baik bahasa lisan maupun tertulis. Yang kelima ada unsur kesenian, berupa seni rupa, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Yang keenam ada unsur sistem pengetahuan, dan yang terakhir ada religi, sistem kepercayaan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebudayaan dan adat di masyarakat. Yang pertama ada lokasi. Jika kita membandingkan bentuk rumah asli khas masyarakat Jawa dan Kalimantan, terdapat perbedaan yang menonjol. Salah satu menjadi penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan. Kita juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat pada masyarakat pesisir pantai, di mana hal ini menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi pula. Kemudian faktor yang kedua ada faktor agama. Faktor agama ini menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. Misalnya pada agama umat Hindu, Buddha, mereka menggunakan relief yang ada di dinding-dinding candi yang mengandung makna tertentu untuk dijadikan pembelajaran bagi umatnya. Sedangkan di agama Muslim terdapat seni kaligrafi yang dapat ditemukan di masjid dan sebagainya. Perbedaan budaya ini juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di daerah tertentu, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Dan kemudian untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Angelina Asa, NIM 35-2020-035 dari kelompok 9. Sebagai negara dengan kemajemukan yang tinggi, kita harus tahu cara menyikapi pluralitas khususnya di Indonesia. Yang pertama, dengan cara bertoleransi. Cara menyikapi pluralitas di Indonesia yang paling jitu adalah toleransi. Tanpa adanya toleransi, sulit rasanya kita membangun rasa damai di hati kita. Salah satu kunci kerukunan dan kedamaian terkait perbedaan yang kita miliki. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban orang lain. Contohnya seperti mempersilahkan teman kita yang beragama Islam untuk melakukan ibadah bila waktunya tiba. Yang ketiga, menekankan bahwa setiap ajaran agama mengajarkan kebaikan. Berbicara keyakinan, setiap keyakinan agama memiliki dasar dan kitabnya masing-masing.
Terima kasih.